kata bekas mungkin banyak orang yang nggak suka kata bekas, maka banyak orang yang menggunakan kata mantan ya, mantan presiden, ada yang mantan pakar ya, ada yang lebih seneng X dan sebagainya. Maka untuk jual beli barang ini juga saya tidak menggunakan jual beli barang bekas, tapi jual beli barang yang pernah dimiliki oleh orang lain ya. Jadi dimiliki itu belum tentu pernah dipakai ya. Kalau pernah dipakai berarti dia bukan baru lagi, tapi kalau nggak pernah dipakai meskipun dimiliki itu sama dengan barang baru yang di toko-toko itu. Tentu harganya akan lebih murah. Maka kita sering juga ke recycle shop ya, belum tentu beli barang lama atau barang bekas, tapi bisa juga barang baru. Ciri khas recycle shop atau toko recycle adalah dia selain jual juga dia mau beli dari barang kita. Nah, kalau toko biasa kan hanya menjual ya, seperti di department store atau di mall, mereka kan cuma menjual searah. Tapi kalau recycle store atau recycle shop, dia juga mau membeli dari kita. Oleh karena itu di toko-toko itu, di toko recycle ini, karena dia jual barang yang pernah dipakai dan juga barang yang belum pernah dipakai ya. Yang belum pernah dipakai itu kan kita sebut barang baru ya. Ya. Itu selalu ada petunjuknya. Ya. Ini barang ini masih baru, itu ada petunjuknya. Nah, biasanya harganya lebih tinggi karena masih baru. Dan kita juga senang ya, oh ini barangnya masih baru. Cukup banyak toko-toko recycle di sekitar rumah saya, dan nanti bisa lihat, saya tunjukkan. Hampir semua kebutuhan sehari-hari kita ada ya. Mulai dari barang-barang elektronik, mesin cuci, kulkas, baju tentu ya, sepatu, mainan anak-anak, dan tak lupa juga tas-tas. Toko-toko recycle itu juga banyak jenisnya, ada yang kecil, ada yang besar ya. Toko, artinya toko itu luasnya besar ya. Kenapa perlu kita tahu tentang toko yang kecil dan besar? Karena kalau di saat kita menjual ya, tidak hanya membeli. Kalau barang-barang elektronik itu biasanya paling lama berumur 5 tahun ya, bisa kita jual. Artinya tokonya mau menerima ya, mau membeli barang kita. Sedangkan kalau lebih dari 5 tahun, toko-toko kecil ini biasanya menolak membeli ya. Ya karena toko kecil kan space-nya terbatas. Jadi kalau dia terima barang udah lama, tempat menyimpannya nggak ada. Nah, kita biasanya kalau barang kita udah lama, kita jualnya ke toko recycle yang agak gede ya. Nah, meskipun barang kita dihargai 0 ya, tapi dia mau terima barang kita. Kebetulan hari ini saya memakai sweater ini ya. Ini juga saya beli di recycle shop ya. Saya juga bisa jual lagi. Nah, dan waktu jual itu juga kita juga harus melihat musimnya. Ini kan sweater untuk musim minimal musim apa? Musim mulai musim dingin atau juga mulai musim gugur ya. Nah, kita menjualnya sebelumnya ya. Nah,
kita jangan jual ini pada musim panas, pasti nggak laku. Saya pernah jual baju sekitar 10 biji gitu loh, dan kita biasanya ke depan ada tempat penerimaan, siapa yang mau jual kita isi nama, lalu kita serahkan barang yang mau dijual ya, lalu kita dapat nomor, suruh nunggu ya, karena dia cek semuanya barang-barangnya yang mau kita jual. Nah, setelah selesai kita diundang, lalu bilang misalnya dari 10 baju yang saya jual, dia bilang ini hanya 2 saja yang dia mau beli. Nah, pengalaman saya ada 2 baju dihargai masing-masing 10 yen. Jadi satu baju itu dihargai sekitar 1000 gitu. Ya, mau aja saya 10. Yang 8 ini yang nggak dihargai, dia tanya bajunya mau dibawa pulang atau mau ditinggal di sini juga nggak apa-apa. Nah, biasanya sih kalau kita ini sudah nggak perlu lagi, daripada di rumah memenuhi tempat, lemari sudah nggak ada, lalu dipakai juga enggak, mendingan kita serahkan kepada toko itu. Mungkin toko itu menggunakan atau mau dia dipakai, diserah, diperbantukan ke tempat lain, kita kurang tahu. Lalu kenapa kalau harga kita dihargai 0, kita tetap mau menjual ke dia? Ya, karena di sini ya, kalau kita buang barang itu harus bayar ya. Seperti kita buang kursi, misalnya kursi ini ya, kita harus lapor ke pemerintah setempat bahwa mau buang kursi, kita harus beli stikernya ya. Nah, stikernya itu mungkin kalau kursi ini seharga 500 ya. Nah, daripada kita keluar uang untuk beli stiker ini, mendingan kursi ini saya jual ya kan. Itu misalnya kalau kursi ini sudah rusak bantalannya, jadi memang lebih menguntungkan dijual ya, meskipun 0, karena kita nggak keluar uang. Kalau beli barang elektronik di toko second hand atau toko barang bekas atau recycle ini ya, itu ada garansinya juga, tergantung barangnya ya. Garansinya itu bervariasi dari 1 minggu sampai 3 bulan. Saya kemarin beli satu frame, digital frame itu garansinya 1 minggu. Setahun yang lalu saya beli monitor yang untuk komputer itu garansinya 6 bulan, jadi tergantung barangnya gitu. Satu hal lagi yang penting, yaitu waktu kita menjual barang dan dia mau beli dari kita harus menuliskan nama kita, alamat kita, nomor kontak kita, dan harus ada tanda pengenal. Itu kalau kita jual ya. Ini sangat penting karena bagi mereka mungkin keamanan ya. Kalau misalnya kita jual misalnya komputer, kita jual handphone gitu. Jadi tahu kan kalau barang itu curian atau tidak, kan bisa dilacak siapa yang menjual barang-barang ini. Nah, itu kalau kita menjual, jadi harus menuliskan ya. Nah, kalau beli nggak usah, kita beli dari kita nggak usah gitu. Itu yang sangat penting. Itu aja cerita ringan hari ini ya. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video ini. Jangan lupa seperti orang lain juga subscribe channel saya ini dan mungkin sebarkan ke teman-teman lain. Terima kasih dan tidak lupa salam bahagia.